Bekerja di kelapa sawit bukanlah hal yang mudah. Bekerja di kelapa sawit membutuhkan nyali yang kuat, membutuhkan tenaga, dan membutuhkan kesehatan. Orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk bisa mencari penghidupan dengan bekerja di kelapa sawit adalah orang-orang tangguh yang kemampuan mereka sudah tidak bisa dipungkiri. Mereka dengan kesadaran sendiri secara penuh memutuskan untuk menjadi pelaku kerja tanpa melewati adanya campur tangan pemerintah atau segala macam syarat yang mungkin saja akan dipenuhi oleh mereka, ya, seperti halnya pada saat mereka akan melamar menjadi seorang karyawan pada instansi pemerintah. Orang-orang yang bekerja di kelapa sawit menjalani profesinya sebagai harvesting atau pemanen, sebagai loader atau tukang muat, dan sebagian besarnya juga memilih untuk menjadi karyawan perawatan atau maintenance, dan beberapa unsur yang saya sebutkan itu menjadi satu di dalam memajukan sebuah perkebunan kelapa sawit. Masing-masing menjalani tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dan ditata secara lengkap oleh manajemen perkebunan yang ada. Mereka harus menjalani profesi itu kendati pun berat, karena tidak ada cara lain untuk bisa mendapatkan pekerjaan kecuali hanya boleh di pekerjaan kelapa sawit ataukah menjadi karyawan atau pekerja kasar, seperti pada proyek-proyek bangunan ataupun proyek-proyek pengaspalan jalan dan sebagainya, karena mereka tidak memiliki ijazah sebagaimana yang akan dipersyaratkan oleh instansi pemerintah dan badan usaha milik swasta lainnya. Mereka bekerja tiada henti. Segala macam cuaca yang buruk, bahkan ekstrim sekalipun, mereka tidak peduli, karena mereka sangat peduli terhadap kehidupan mereka untuk saat ini dan masa depan anak-anak mereka. Mereka mendedikasikan diri untuk bisa meraih sebuah penghidupan yang lebih baik daripada yang sekarang. Prinsipnya, jika mereka tidak sekolah, anak harus bisa sekolah dan memiliki ijazah. Jika mereka menjadi buta huruf, anak paling tidak harus tahu tulis dan tahu membaca. Kalau mereka berjalan kaki kosong tanpa alas kaki, anak-anak mereka paling tidak harus memakai sendal. Kalau dulu berpuluh-puluh kilo mereka bisa menempuh dengan berjalan kaki, anak harus bisa pakai sepeda ataukah sepeda motor. Karena keadaan inilah yang memaksakan para pekerja kelapa sawit ini untuk boleh bergelut dengan pekerjaan yang begini berat walaupun penuh dengan risiko. Tidak peduli perempuan ataupun laki-laki. Bahkan ada yang usianya sudah melewati batas sebagaimana yang disyaratkan oleh perusahaan dan undang-undang tenaga kerja yang ada. Ada juga yang mempermudah umurnya agar bisa diterima supaya menjadi pekerja ataupun karyawan pada salah satu perkebunan kelapa sawit. Hasil yang didapat oleh mereka pun tidak bisa diragukan lagi. Seperti sekolahkan anak sampai pada perguruan tinggi
itu sungguh sangat banyak. Termasuk ya saya juga bisa dapat ya sekolahkan anak sampai pada perguruan tinggi. Padahal dulu saya punya keinginan sekolah, tetapi tidak punya biaya karena orang tua berada pada suatu keadaan di mana perekonomian sangat sulit ya bagi mereka untuk bisa meraih akses dalam menjalankan sebuah perekonomian. Tidak sedikit pula mereka yang memiliki kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Dan semua yang menjadi pekerja di kelapa sawit yang telah terdaftar secara resmi sebagai warga negara Indonesia, mereka pun berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan sebagaimana yang dipotong setiap hari, setiap bulan pada saat mereka menerima upah ataupun gaji. Pemotongan itu dilakukan secara langsung dan tidak perlu ditagih karena uang yang diserahkan kepada mereka berupa gaji itu sudah dipotong PPh. Jadi di sini saya mau melihat dan mengatakan kepada semua bahwa para pekerja kelapa sawit yang tidak memiliki intelektualitas, yang tidak memiliki skill ya, birokrasi ya dan lain sebagainya, mereka mampu untuk bisa menghidupi diri, mereka mampu untuk bisa membayar pajak, mereka mampu untuk tidak menerima bantuan-bantuan pemerintah sebagaimana yang terjadi di kampung-kampung ataupun di tempat-tempat lain. Kami yang bekerja di kelapa sawit tidak kenal yang namanya bantuan sosial. Kami bekerja secara sendiri tanpa mengharapkan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah. Kami orang yang mampu ya untuk membayar pajak kepada negara, walaupun pada saat kami memutuskan untuk merantau dan bekerja di kelapa sawit, itu tidak membutuhkan campur tangan pemerintah. Karena itu saya mau menyatakan bahwa orang-orang yang merantau dan mendedikasikan dirinya pada pekerjaan untuk menunjang kehidupannya di kelapa sawit adalah orang-orang tangguh yang segala kemampuannya tidak bisa diragukan lagi. Karena itu, sebagai salah satu orang yang terlibat juga ya di dalam profesi sebagai pekerja kelapa sawit, saya mau mengatakan kepada teman-teman semua agar hasil yang kita dapat selama ini kita harus pergunakan sebaik-baiknya untuk masa depan kita dan untuk masa depan anak-anak. Jaga diri di dalam bekerja, jauhi segala hal-hal yang tidak berkenan agar kita tidak terlibat dalam persoalan-persoalan, karena keluarga sangat membutuhkan kita dan mereka menginginkan untuk kita kembali dalam keadaan selamat.